Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Kabupaten Padang Lawas. Saya Revita Agnaningsi STRKes, peserta Laksar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 64, kelompok 1. Saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Media Informasi sebagai sarana sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah di ruang rawatan umum dan kebidanan RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Adapun judul yang saya angkat diambil dari isu terpilih, yaitu masih rendahnya pemahaman pasien dan keluarga pasien serta petugas tentang pentingnya pengelolaan sampah di ruang rawatan umum dan kebidanan RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Untuk menyelesaikan isu tersebut, ada 6 kegiatan kreatif yang saya lakukan. Kegiatan pertama, membuat leaflet dan banner tentang pentingnya pemilahan sampah di RSUD Sibuhuan, di mana tahap pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan leaflet dan banner. Tahap 2, mencari referensi leaflet dan banner. Tahap 3, membuat desain leaflet dan banner. Dan tahap 4, mencetak leaflet dan banner. Output kegiatan ini yaitu tersedianya leaflet dan banner tentang pentingnya pengelolaan sampah. Kegiatan ini bermanfaat bagi petugas sanitasi agar lebih terarah dalam menyampaikan materi sosialisasi dan edukasi, serta bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman keluarga pasien dan petugas tentang pemilahan sampah. Kegiatan ini juga berdampak positif bagi petugas sanitasi dalam memudahkan penyampaian materi sosialisasi dan edukasi. Kegiatan kedua, membuat label jenis-jenis sampah dan menempelkannya pada tempat-tempat sampah di rumah sakit, di mana tahap pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan label jenis sampah, tahap 2 mencari referensi label, tahap 3 membuat desain label, tahap 4 mencetak label, tahap 5 menempelkan label pada tempat-tempat sampah di rumah sakit. Output kegiatan ini yaitu tersedianya label jenis-jenis sampah pada tempat sampah di rumah sakit. Kegiatan ini bermanfaat bagi pasien, keluarga pasien, dan petugas dalam memberikan informasi tentang jenis sampah, serta bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman keluarga pasien dan petugas tentang jenis sampah. Kegiatan ini juga berdampak positif karena menambah informasi petunjuk jenis-jenis sampah kepada keluarga pasien dan petugas. Kegiatan ketiga, melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah kepada petugas kesehatan, di mana tahap pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan sosialisasi, tahap 2 melakukan persiapan sosialisasi, tahap 3 melakukan koordinasi dengan pihak terkait, tahap 4 membagikan leaflet dan memberikan sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Output kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah kepada petugas kesehatan. Kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas kesehatan mengenai pengelolaan sampah, serta bermanfaat dalam mendukung program kerja petugas sanitasi di instalasi sanitasi. Kegiatan ini juga berdampak positif karena petugas kesehatan menjadi lebih paham dan peduli mengenai cara pengelolaan sampah. Kegiatan keempat, melakukan edukasi tentang pengelolaan sampah kepada pasien dan keluarga pasien, di mana tahap pertama melakukan konsultasi dan meminta izin kepada mentor terkait pelaksanaan edukasi. Tahap 2 membuat jadwal pelaksanaan edukasi. Tahap 3 meminta izin kepada pasien dan keluarga pasien untuk melaksanakan edukasi. Dan tahap keempat melakukan edukasi dengan media leaflet. Output kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan edukasi pentingnya pengelolaan sampah kepada pasien dan keluarga pasien. Kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga pasien untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, serta bermanfaat dalam mendukung program kerja di instalasi sanitasi. Kegiatan ini juga berdampak positif dalam meningkatkan kepedulian pasien dan keluarga pasien cara membuang sampah yang baik dan benar. Kegiatan kelima yaitu membuat formulir monitoring pengelolaan sampah, di mana tahap pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait formulir monitoring. Tahap 2 mencari referensi formulir monitoring. Tahap 3 menyusun formulir monitoring.
Tahap 4, melaporkan kepada mentor hasil penyusunan formulir monitoring. Dan tahap kelima, mencetak formulir monitoring pengelolaan sampah. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya formulir monitoring pengelolaan sampah. Kegiatan ini bermanfaat bagi petugas sanitasi agar lebih terarah dalam memantau kegiatan pengelolaan sampah di rumah sakit. Juga bermanfaat dalam memantau kinerja petugas kebersihan dalam melakukan pengangkutan sampah. Kegiatan ini juga berdampak positif bagi petugas sanitasi karena adanya acuan dalam melakukan pengawasan pengelolaan sampah di rumah sakit. Kegiatan keenam yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah, di mana tahap pertama berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan monitoring. Tahap 2, melaksanakan monitoring di ruang rawatan umum dan ruang rawat inap kebidanan. Tahap 3, melakukan analisis hasil monitoring. Tahap 4, membuat laporan monitoring dan evaluasi. Tahap 5, menyampaikan laporan evaluasi kepada mentor. Output kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah. Kegiatan ini bermanfaat untuk mengetahui apakah kegiatan pengelolaan sampah berjalan dengan baik atau tidak. Kegiatan ini juga berdampak positif dalam mengoptimalkan kebersihan lingkungan rumah sakit, serta memelihara lingkungan yang sehat dan aman bagi pegawai, pasien, keluarga pasien, dan pengunjung. Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan aktualisasi yang pertama pada kegiatan ketiga, yaitu sulitnya menentukan jadwal pelaksanaan sosialisasi. Strategi untuk mengatasinya yaitu memajukan jadwal pelaksanaan sosialisasi dengan jumlah peserta yang ada. Yang kedua yaitu pada kegiatan keempat, di mana pasien dan keluarga pasien tidak bersedia diedukasi. Strategi untuk mengatasinya yaitu tetap melaksanakan kegiatan edukasi bagi pasien dan keluarga pasien yang bersedia. Perubahan pada isu sebelum dan sesudah diaktualisasikan. Yang pertama, sebelum aktualisasi, belum tersedianya media informasi dan edukasi tentang pentingnya pemilahan sampah. Sesudah aktualisasi, tersedianya leaflet dan banner sebagai media edukasi untuk pasien, keluarga pasien, dan petugas di ruang rawatan umum dan kebidanan. Yang kedua, sebelum aktualisasi, masih kurangnya petunjuk berupa label jenis-jenis sampah pada tempat-tempat sampah di rumah sakit. Sesudah aktualisasi, tersedianya label jenis-jenis sampah yang baru pada tempat-tempat sampah di rumah sakit. Pada kegiatan ketiga, sebelum aktualisasi, masih kurangnya kepedulian petugas di ruang perawatan tentang tata kelola sampah. Sesudah aktualisasi, petugas kesehatan sudah memahami dan menerapkan pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Pada kegiatan keempat, sebelum aktualisasi, masih kurangnya kepedulian pasien dan keluarga pasien dalam mengelola sampah. Sesudah aktualisasi, pasien dan keluarga pasien cukup memahami dan telah menerapkan pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Yang kelima, sebelum aktualisasi, belum adanya instrumen penilaian untuk monitoring pengelolaan sampah. Sesudah aktualisasi, tersedianya formulir monitoring pengelolaan sampah sebagai instrumen penilaian. Pada kegiatan keenam, sebelum aktualisasi, budaya pemilahan sampah di ruang perawatan belum berjalan dengan baik. Sesudah aktualisasi, terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah untuk mengetahui penerapan pengelolaan sampah oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Darmayanti Daulay, Kepala Seksi Penunjang Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, selaku mentor dari Revita Aknaningsih. Saudara Ningsih sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi dan habituasinya dengan baik. Semoga dengan adanya kegiatan aktualisasi ini dapat memberikan perubahan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo menjadi lebih baik. Saudara Ningsih juga sudah berupaya menerapkan nilai-nilai adab dan berakhlak dan melaksanakannya dengan cermat, disiplin, dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.